Hari ini, kita tidak hidup dalam dunia fasisme klasik atau totalitarianisme dengan wajah Stalin. Kita tidak dipaksa mengikuti Big Brother. Namun, kamera dan algoritma menatap kita diam-diam dari layar yang setiap hari kita genggam. Kita tidak membaca koran resmi partai, tapi kita dicekoki narasi yang terus-menerus dibentuk oleh media yang bersaing menarik perhatian, bukan menjelaskan kenyataan. Kita tidak menyebutnya newspeak, tapi penyederhanaan makna, pengaburan istilah, dan pembengkokan bahasa terjadi setiap hari, baik oleh politisi, perusahaan, maupun influencer. Dan lihatlah, bagaimana sejarah hari ini diseleksi, direduksi, bahkan diganti oleh versi-versi yang lebih bisa dijual atau lebih mudah dicerna. Apa yang tidak sesuai dengan arus utama diabaikan. Apa yang mengganggu kenyamanan ditertawakan. Apa yang tidak bisa dijadikan konten dilupakan. George Orwell sudah melihat ini jauh sebelum kita mengalaminya. Dia tahu bahwa kekuasaan tidak selalu datang dengan kekejaman. Kadang dia datang dalam bentuk hiburan, kenyamanan, dan kesibukan tanpa arah. Orwell mengingatkan kita bahwa kebebasan tidak akan hilang begitu saja. Dia akan terkikis perlahan lewat kebiasaan, lewat distraksi, lewat kompromi. Hari ini, kita hidup dalam dunia di mana semua orang bisa berbicara, tapi tidak semua bisa benar-benar didengar. Di mana informasi melimpah, tapi pemahaman makin dangkal. Di mana kebenaran bukan lagi soal fakta, tapi soal narasi mana yang paling menarik perhatian. Orwell menyebutnya double think. Kemampuan untuk memegang dua gagasan yang saling bertentangan dan percaya keduanya benar. Bukankah itu yang kita alami hari ini ketika kekerasan bisa disebut stabilitas, atau ketidakpedulian disebut netralitas? Ancaman terbesar bukan hanya dari penguasa yang jahat, tapi dari masyarakat yang berhenti peduli. Ketika kita lebih tertarik pada drama ketimbang realitas, lebih tergoda pada kenyamanan instan ketimbang pertanyaan yang sulit, maka perlahan kebenaran tidak lagi penting. Dan itulah dunia yang sedang kita bangun. Dunia yang dikendalikan bukan oleh satu tiran, tapi oleh ketakpedulian kolektif. Barang siapa mengendalikan masa lalu, mengendalikan masa depan. Barang siapa mengendalikan masa kini, mengendalikan masa lalu. Kita hidup di masa di mana larangan tidak selalu berbentuk larangan, tapi bisa hadir sebagai banjir informasi yang membingungkan. Kita tidak dibungkam, tapi kita dipecah. Pendapat diadu, empati dikikis, dan kebenaran menjadi relatif. Orwell memperingatkan dunia seperti ini, bukan karena dia pesimis terhadap manusia, tapi karena dia tahu betapa mudahnya manusia untuk lupa, terutama jika lupa itu terasa nyaman. Eric Arthur Blair, yang lebih dikenal dengan nama pena George Orwell, lahir pada 25 Juni 1903 di Motihari, India, saat masih berada di bawah kekuasaan kolonial Inggris. Dia dibesarkan di Inggris dalam keluarga kelas menengah bawah dan mengalami langsung ketimpangan sosial sejak kecil. Setelah menempuh pendidikan di Eton College, dia bergabung dengan kepolisian Imperial Inggris di Burma. Namun, pengalaman sebagai alat penjajahan membuatnya muak terhadap imperialisme dan mendorongnya untuk meninggalkan jabatan itu demi menjadi penulis. Dia hidup miskin di London dan Paris, menyaksikan kehidupan kelas pekerja yang keras. Pengalaman ini memperkuat simpatinya terhadap kaum tertindas. Pada 1936, Orwell bergabung dalam Perang Saudara Spanyol membela kaum sosialis, tetapi justru menyaksikan bagaimana rezim yang mengaku revolusioner menindas sesama pejuang. Pengkhianatan ini membuatnya sangat kritis terhadap semua bentuk totalitarianisme, baik dari kiri maupun kanan. Orwell dikenal luas lewat Animal Farm dan 1984, dua karya yang mencerminkan obsesinya terhadap kebenaran, manipulasi bahasa, dan bahaya kekuasaan absolut. Dia percaya bahwa menghapus sejarah dan memutarbalikkan fakta adalah cara paling efektif untuk menghancurkan kebebasan manusia. Pandangan-pandangannya dibentuk oleh kehidupan di bawah sistem kolonial, pengalaman akan kemiskinan, kekecewaan terhadap ideologi, serta rasa takut akan masa depan yang dikendalikan oleh kebohongan. Dia meninggal karena tuberkulosis pada 21 Januari 1950. Orwell tidak menulis untuk memikat hati pembaca dengan keindahan cerita, melainkan untuk membuat mereka gelisah. Hampir semua tulisannya memiliki akar dalam kenyataan sosial politik. Dia tidak pernah menyembunyikan pandangannya bahwa menulis adalah tindakan yang syarat posisi.
Dalam esainya Why I Write, dia menjelaskan bahwa motivasi terdalamnya sebagai penulis adalah desire to push the world in a certain direction. Karya Orwell bukan sekadar fiksi. Mereka adalah peringatan yang dilontarkan melalui simbol dan metafora. Namun, simbol-simbol itu selalu berakar kuat pada dunia nyata. Dua bukunya yang paling berpengaruh, Animal Farm dan 1984, telah menjadi acuan global dalam memahami kekuasaan, propaganda, dan penghapusan kebenaran. Animal Farm adalah fabel politik yang menggambarkan pemberontakan hewan terhadap manusia yang menindas hanya untuk menemukan bahwa hewan yang memimpin justru menjadi lebih bengis. Orwell menulis ini sebagai alegori revolusi Rusia dan bagaimana kekuasaan diambil alih oleh elit baru yang lebih lihai dalam mengatur kebohongan. Dia memperlihatkan bahwa dalam sistem totaliter, bahasa menjadi alat manipulasi. Slogan seperti, semua hewan diciptakan sama, tetapi beberapa hewan lebih sama daripada yang lain. Bukan hanya ironis, dia adalah cermin dari dunia tempat kebenaran dibengkokkan hingga kehilangan makna. Dalam suratnya kepada seorang teman pada 1944, Orwell menyebut bahwa buku ini adalah pertama kalinya saya mencoba untuk menyatukan tujuan politik dan tujuan artistik menjadi satu kesatuan. Jika Animal Farm adalah peringatan terhadap pengkhianatan revolusi, 1984 adalah horor terhadap masa depan yang dibentuk oleh sistem totalitarian yang telah belajar menguasai nalar manusia sepenuhnya. Novel ini memperlihatkan dunia tidak hanya tubuh yang dikendalikan, tetapi pikiran. Segala sesuatu diatur oleh Big Brother, sosok yang tidak terlihat tapi selalu hadir. Buku ini bukan hanya tentang pengawasan, ini tentang penghapusan realitas melalui kendali bahasa dan sejarah. Orwell menulis, barang siapa yang mengendalikan masa lalu, mengendalikan masa depan. Barang siapa yang mengendalikan masa kini, mengendalikan masa lalu. Di dalam 1984, kita dapat melihat bahasa dimutilasi melalui proyek Newspeak yang bertujuan menghapus konsep-konsep seperti kebebasan dan pemberontakan dengan membatasi kata. Orwell percaya bahwa jika manusia tidak memiliki bahasa untuk memberontak, maka dia pun kehilangan kemampuan berpikir kritis. Winston, tokoh utama dalam 1984, akhirnya dipaksa menerima kebohongan bahwa 2 tambah 2 sama dengan 5. Dia tidak hanya disiksa untuk mengaku, tetapi untuk mempercayainya. Disinilah Orwell ingin menunjukkan bahwa bentuk penindasan paling kejam adalah ketika manusia tidak lagi tahu bahwa dia sedang ditindas. Selain fiksi, Orwell juga menulis esai-esai politik. Dalam Politics and the English Language, dia mengkritik bagaimana bahasa digunakan untuk menyembunyikan kebenaran dan menciptakan jarak moral. Jika pikiran merusak bahasa, bahasa juga dapat merusak pikiran. Bagi Orwell, bahasa bukan alat estetika belaka, tetapi alat kekuasaan. Dia menyerang gaya penulisan yang kabur dan bertele-tele, karena menurutnya gaya semacam itu melayani kepentingan yang ingin menyamarkan maksud. Dalam esai The Prevention of Literature, Orwell juga menyinggung bagaimana tekanan politik bisa membunuh kebebasan berpikir, bahkan di negara-negara demokratis. Dia melihat bahwa ancaman terhadap kebebasan tidak hanya datang dari luar, tetapi dari dalam diri masyarakat yang terlalu patuh dan enggan berpikir. Animal Farm dan 1984 adalah dua wajah dari ketakutan yang sama, bahwa manusia bisa kehilangan kebebasannya tanpa menyadarinya, jika dia berhenti berpikir, berhenti meragukan, dan berhenti berbicara. Hari ini, apa yang pernah menjadi fiksi kini menyerupai berita harian. Kamera pengawas terpasang di hampir setiap sudut kota besar. Algoritma media sosial melacak pilihan, emosi, bahkan dorongan seseorang sebelum dia sempat menyadarinya. Orwell tidak pernah membayangkan bahwa Big Brother suatu hari bukan hanya pemerintah, tapi juga perusahaan teknologi dan perangkat yang ada di saku setiap orang. Kita hidup dalam dunia di mana kebenaran dapat dinegosiasikan. Seorang politisi dapat mengatakan dua hal yang bertentangan pada hari yang sama dan tetap dipercaya. Dalam pemilu-pemilu global, istilah seperti fakta alternatif bukan lagi aneh terdengar. Disinilah 1984 menjadi lebih dari sekadar novel fiksi. Dia menjadi kenyataan. Kebebasan adalah kebebasan untuk mengatakan bahwa 2 tambah 2 sama dengan 4. Bagi Orwell, mempertahankan logika sederhana seperti ini adalah bentuk perlawanan terakhir. Tapi dunia hari ini justru menyaksikan bagaimana masyarakat dengan mudahnya ikut serta dalam menyebarkan kebohongan, selama kebohongan itu nyaman dan sesuai dengan keyakinan yang mereka sukai.
Sementara itu, bahasa yang digunakan dalam politik semakin menjauh dari makna. Dalam sebuah pidato perang, Orwell mencatat bahwa pembunuhan massal bisa disebut tindakan stabilisasi. Sekarang, kita mendengar istilah seperti kerusuhan sipil untuk menyebut pembantaian warga atau strategi informasi untuk menyebut manipulasi opini publik. Bahasa bukan lagi sarana komunikasi, tapi alat kabur dari tanggung jawab moral. Di era Orwell, ancaman sensor datang dari pemerintah totaliter. Tapi hari ini, sensor bisa datang dari tekanan sosial dan algoritma yang menyembunyikan hal-hal yang dianggap tidak populer. Kita menyebutnya kebebasan berekspresi, tapi banyak yang tidak berani menyuarakan pendapat karena takut kehilangan pekerjaan atau reputasi. Orwell menyebut ini dalam esai The Freedom of the Press, yang ironisnya tidak dipublikasikan saat Animal Farm pertama kali terbit. Ide-ide yang tidak populer dapat dibungkam, dan fakta-fakta yang merepotkan dapat disembunyikan tanpa perlu larangan resmi. Dia menyadari bahwa masyarakat bisa menjadi polisi pikiran yang lebih efektif daripada pemerintah. Orwell tidak hidup di era internet, tapi dia memahami betul kecenderungan manusia untuk memilih kenyamanan daripada kebenaran. Dalam banyak masyarakat hari ini, berita palsu lebih cepat menyebar daripada berita faktual. Logika dikalahkan oleh emosi, dan pemikiran kritis digantikan oleh kepastian palsu yang cepat dan menyenangkan. Yang Orwell takutkan bukan hanya hilangnya kebebasan, tapi juga hilangnya keinginan untuk bebas. George Orwell bukan satu-satunya penulis yang bergulat dengan relasi antara kekuasaan, ideologi, dan kebenaran. Ada sejumlah pemikir lain yang, meskipun dengan pendekatan yang berbeda, menyoroti masalah serupa, bagaimana kebenaran dibentuk, dikendalikan, dan digunakan dalam konteks politik. Hannah Arendt, dalam bukunya The Origins of Totalitarianism, memperlihatkan bagaimana sistem totaliter menghancurkan dunia bersama yang kita tinggali. Bagi Arendt, kejahatan dalam sistem seperti Nazi Jerman atau Uni Soviet bukan hanya berasal dari kebencian atau kekejaman, tetapi juga dari ketundukan terhadap birokrasi dan ketidaksanggupan berpikir. Dia menyebut ini sebagai banalitas kejahatan. Kejahatan yang dilakukan bukan karena niat jahat, tapi karena rutinitas dan ketaatan buta. Dalam pandangan Arendt, kehilangan kemampuan berpikir secara kritis membuat masyarakat rentan terhadap kebohongan yang sistematis. Ini selaras dengan 1984 ketika Winston menyadari bahwa jika masyarakat percaya pada apapun yang dikatakan partai, bahkan jika itu bertentangan dengan fakta, maka realitas itu sendiri telah dirusak. Partai menyuruhmu menolak bukti yang dilihat dan didengar matamu. Itu adalah perintah terakhir mereka yang paling penting. Arendt menulis dalam esai Lying in Politics bahwa kebohongan publik bukan sekadar persoalan etika, tapi juga masalah politik yang sangat serius. Ketika fakta tak lagi dipercaya, masyarakat kehilangan pegangan pada dunia yang sama. Noam Chomsky, melalui karya bersama Edward Herman Manufacturing Consent, menggambarkan bagaimana media di negara demokrasi bisa menjalankan fungsi propaganda yang serupa dengan negara totaliter. Menurutnya, korporasi besar dan institusi ekonomi mengontrol narasi yang disebarkan ke publik, bukan melalui paksaan, tapi melalui pemilihan dan pengulangan informasi tertentu. Orwell membahas penindasan terang-terangan. Chomsky menunjuk pada penindasan yang lebih halus, yang dibungkus dalam mekanisme demokrasi dan kebebasan pers. Cara cerdas untuk membuat orang pasif dan patuh adalah dengan membatasi spektrum opini yang dapat diterima secara ketat, tetapi mengizinkan debat yang sangat hidup di dalam spektrum tersebut. Dalam dunia seperti itu, kebebasan terlihat tetap ada, tapi arah pemikiran masyarakat telah dibatasi dari awal. Ini adalah bentuk kontrol yang lebih efisien, karena dia tak disadari. Sedangkan Michel Foucault memiliki pendekatan yang berbeda. Dia tidak mencari siapa pelakunya, tetapi bagaimana kekuasaan bekerja. Dalam bukunya Discipline and Punish, dia menjelaskan bagaimana kekuasaan tidak hanya berada di tangan negara atau elit, tetapi tersebar dalam institusi, sekolah, rumah sakit, penjara, dan bahkan hubungan sehari-hari. Foucault percaya bahwa kekuasaan modern tidak selalu menindas melalui kekerasan, tetapi melalui pengawasan dan pengendalian perilaku. Dia menyebut ini sebagai panoptikon, di mana seseorang diawasi terus-menerus dan pada akhirnya mengawasi dirinya sendiri. Orwell menulis tentang pengawasan melalui telescreen. Foucault menjelaskan bagaimana masyarakat membuat pengawasan menjadi internal.
Ketika Winston dalam 1984 mulai mempertanyakan pikirannya sendiri, saat itulah Foucault akan mengatakan, kekuasaan telah benar-benar masuk ke dalam tubuh dan pikiran. Ketiganya, Arendt, Chomsky, dan Foucault, mengajak kita melihat bahwa dunia pasca Orwell lebih rumit. Orwell memberi fondasi, bahwa bahasa bisa menjadi senjata, bahwa fakta bisa dibengkokkan, dan bahwa masyarakat bisa lupa bagaimana caranya berpikir. Tapi para pemikir ini menunjukkan bahwa kekuasaan bisa menyamar, menyebar, dan bertahan, bahkan dalam sistem yang tampaknya demokratis. George Orwell meninggal pada 21 Januari 1950 di usia yang relatif muda, 46 tahun. Tuberkulosis yang dideritanya diperburuk oleh kehidupan keras yang dia jalani dan tekanan batin selama menulis 1984, akhirnya mengakhiri hidupnya. Namun, sebagaimana beberapa tokoh lain dalam sejarah, kematiannya bukan akhir dari pengaruhnya. Orwell tidak sekadar meninggalkan karya sastra. Dia meninggalkan cara melihat dunia, cara membaca kekuasaan, mengenali penipuan, dan mempertanyakan otoritas. Dalam surat-suratnya di tahun-tahun terakhir hidupnya, Orwell menunjukkan kesadaran bahwa dunia yang dia gambarkan dalam 1984 adalah peringatan. Novel saya yang terbaru bukan dimaksudkan sebagai serangan terhadap sosialisme, melainkan sebagai pengungkapan penyimpangan-penyimpangan yang sebagian telah terwujud dalam komunisme dan fasisme. 7 dekade setelah kematiannya, nama Orwell sering muncul bukan di ruang sastra, melainkan di berita, debat politik, dan media sosial. Kata Orwellian dipakai untuk menggambarkan pengawasan massal, manipulasi informasi, dan distorsi bahasa oleh penguasa. Ironisnya, dalam banyak kasus, istilah itu digunakan oleh semua pihak dalam konflik, seolah-olah Orwell telah menjadi simbol umum tanpa isi. Di Amerika Serikat misalnya, baik kubu konservatif maupun progresif, sama-sama mengutip Orwell untuk menunjukkan bahwa lawannya lah yang menyerupai Big Brother. Di negara-negara dengan rezim represif, Orwell dilarang dibaca, tapi ide-idenya tetap hidup di bawah tanah. Di media sosial, kutipan-kutipannya tersebar luas, meski seringkali dilepaskan dari konteks. Ada yang menganggap 1984 kini menjadi kenyataan. Ada pula yang menuduh bahwa ketakutan yang diangkat Orwell telah disalahgunakan untuk menolak kebijakan yang sah. Namun satu hal tak terbantahkan, Orwell mengajarkan pentingnya mewaspadai bahasa. Dia menunjukkan bahwa manipulasi paling berbahaya bukan dilakukan dengan senjata, tetapi dengan kata-kata. Jika pikiran merusak bahasa, bahasa juga dapat merusak pikiran. Bahasa yang buram, penuh jargon, dan dibuat untuk menghindari tanggung jawab adalah tanda bahwa masyarakat sedang kehilangan arah. Apakah demokrasi menjamin kebenaran? Orwell tidak sepenuhnya yakin. Dia mendukung demokrasi, tapi dia tahu bahwa demokrasi pun bisa disusupi oleh kepentingan, kebodohan massal, dan propaganda. Kebebasan berpikir harus dipertahankan setiap hari, bukan dengan slogan, tapi dengan keberanian mempertanyakan. Orwell tidak menulis untuk meyakinkan orang agar memilih kubu tertentu. Dia menulis agar kita tidak berhenti bertanya. Dia percaya bahwa selama manusia mampu berpikir jernih dan berbicara secara lugas, masih ada harapan untuk melawan kebohongan yang tersusun rapi. Orwell mungkin telah tiada, namun yang ia tulis terus berbicara kepada dunia yang belum selesai bertanya pada dirinya sendiri. Siapa yang menentukan kebenaran? Apa yang terjadi jika semua orang mempercayai kebohongan yang sama? Apakah kita benar-benar bebas atau hanya merasa demikian? Kita hidup di zaman yang tampaknya berbeda dari masa Orwell. Tidak ada perang dunia yang membayangi secara langsung, tidak ada diktator yang menguasai seluruh Eropa, dan teknologi telah melaju jauh melampaui masa mesin tik. Namun, justru disinilah letak persoalan. Orwell menulis 1984 bukan untuk menyalahkan masa lalu, tapi untuk menantang masa depan. Dunia kita saat ini penuh dengan algoritma, sensor, dan kabar bohong yang disamarkan sebagai informasi netral, memiliki kemiripan yang tak menyenangkan dengan dunia 1984. Orwell menggambarkan dunia di mana bahasa tidak lagi dipakai untuk menjelaskan, tapi untuk menutupi. Di mana perasaan pun dikendalikan melalui slogan seperti perang adalah perdamaian, kebebasan adalah perbudakan, ketidaktahuan adalah kekuatan. Sekilas absurd, tapi cobalah lihat media hari ini.
Bukankah sering terdengar bahwa menyensor adalah bentuk perlindungan atau pengawasan digital melindungi privasi? Orwell telah memperingatkan kita akan bahaya membalikkan makna kata. Dalam 1984, Winston, tokoh utamanya, bekerja di Kementerian Kebenaran, tempat di mana sejarah diubah setiap hari agar selaras dengan kepentingan penguasa. Hari ini, revisi sejarah dilakukan bukan oleh satu institusi tunggal, melainkan oleh ribuan akun, portal berita palsu, dan algoritma yang memilih apa yang ingin kita lihat. Kita tak lagi diminta untuk percaya pada satu kebenaran, melainkan dibanjiri oleh begitu banyak versi yang membingungkan, hingga kita menyerah dan berhenti mencari. Partai menyuruhmu menolak bukti yang dilihat dan didengar matamu. Itulah perintah terakhir mereka, yang paling penting. Orwell tidak meramalkan teknologi tertentu. Dia tidak tahu soal internet atau kecerdasan buatan. Tapi dia memahami inti persoalan manusia. Kecenderungan untuk tunduk, untuk mencari kenyamanan dalam kebohongan, dan keengganan untuk berpikir sendiri. Itulah yang membuat 1984 tetap relevan, karena dia tidak bicara tentang masa depan teknis, tapi tentang psikologi kekuasaan. Beberapa pemikir besar telah memberikan pandangan kritis terhadap Orwell. Christopher Hitchens, misalnya, menyebut Orwell sebagai saksi moral abad ke-20. Hitchens memuji Orwell karena tidak berpihak secara buta, bahkan ketika berhadapan dengan sesama sosialis. Dalam bukunya Why Orwell Matters, dia menulis, Orwell penting karena ia tahu bahwa untuk mengatakan kebenaran, kau harus terlebih dahulu melupakan kebiasaan-kebiasaan kepatuhan. Sementara itu Noam Chomsky, meskipun tidak setuju dengan semua posisi Orwell, mengakui pentingnya 1984 sebagai kritik terhadap kekuasaan yang menyamar. Chomsky sendiri menyoroti bahwa manipulasi informasi bukan hanya praktik rezim otoriter, tapi juga sering dilakukan oleh negara demokratis melalui media. Albert Camus menyebut Orwell sebagai penulis yang tidak menyesuaikan suara nurani dengan zaman. Meskipun Camus dan Orwell tidak pernah bertemu, keduanya sama-sama menolak fasisme dan komunisme totaliter dengan cara yang filosofis, menekankan pentingnya kejujuran individual dalam dunia yang menuntut keseragaman. In a time of universal deceit, telling the truth is a revolutionary act. Sebagai penutup, kami ingin mengingatkan bahwa penafsiran terhadap karya-karya Orwell bisa sangat beragam. Karena itu, membaca langsung karya-karyanya akan jauh lebih baik, sebab bisa jadi Anda akan menemukan makna yang berbeda sesuai sudut pandang Anda sendiri. Terima kasih.